Mungkin ada yang lagi sibuk ataupun kurang enak badan. Percayalah, ketika kita memutuskan untuk langkah untuk beribadah, maka ada maksud Tuhan yang akan keterima pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi siang hari ini izinkan saya sharing terkait dengan firman Tuhan dengan judul menang atas ketakutan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sudah terima keselamatan, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah lahir baru, sudah terima karya penebusan, tapi gak sampai ke tujuannya. Gak terima upah, gak terima tanah perjanjian. Kenapa? Karena mati di padang gurun. Kalau kita baca bangsa Israel di perjanjian lama, kalau kata orang Medan banyak kali cengkoneknya, ya kan, banyak kali protesnya, banyak kali mengeluhnya. Apa yang menjadi titik berat, ya kan? Kenapa bangsa Israel ini, kenapa mereka mati? Kenapa banyak orang Kristen mati di tengah jalan? Ya, imannya mati, tidak sampai finish, ya, karena hidupnya masih dalam belenggu ketakutan. Bilang dulu kiri kanannya jangan takut. Orang Israel mati di padang gurun karena mereka takut gak bisa makan, takut gak bisa minum, ya. Takut sama raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Akhirnya karena seseorang terbelenggu dengan ketakutan, ya, akhirnya ketakutan ini Bapak Ibu menjadi celah, menjadi tidak percaya, ya. Akhirnya ketidakpercayaan itu bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang percaya kalau mengalami kuasa kebangkitan, ya, merdeka dari semua ketakutan yang ada. Kita ngalamin gak ketika kita alami hadirat Tuhan, dimanapun kita berada, ketika Tuhan intervensi masuk ke dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga kita, maka ketakutan hilang. Hari ini saya sharing, ada 4 ketakutan yang harus kita lawan, yang harus kita menangkan setiap hari. Tidak bisa satu kali, tapi setiap hari kita harus menang atas 4 ketakutan ini. Mari kita fokus, siapkan hati kita. Kalau kita tidak menang terhadap ketakutan dan intimidasi, sulit Bapak Ibu bagi kita, ya, untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita masih takut, mau melangkah takut, sulit untuk kita bisa berbuah. Sulit untuk kita bisa berdampak. Kenapa? Ya. Karena siapa yang engkau takuti, sejatinya menunjukkan siapa yang engkau kasihi, siapa yang engkau sembah. Ya. Ketika engkau takut akan hidupmu, akan anakmu, ya, sejatinya itu menunjukkan, atau akan pekerjaanmu, atau kau takut miskin, sejatinya itu menunjukkan siapa yang engkau kasihi, ya. Siapa yang engkau taruh hati itu. Setiap hari, Bapak Ibu. Ketika kita lebih takut kehilangan nyawa, kehilangan reputasi, ya, lebih takut kehilangan kenyamanan, siapa yang sebetulnya kita sembah, Bapak Ibu? Pribadi kita sendiri. Gak ada orang bisa mengasihi Yesus kalau kita memelihara ketakutan, ya. Takut lapar, takut miskin, takut ditinggalkan. Karena orang yang merdeka dari ketakutan, baru kita bisa mengasihi orang. Tapi kalau kita takut, kalau gue kasih orang ini makan, duit gue kurang, saldo e-wallet saya berkurang, rekening saya berkurang, takut dia. Orang takut gak bisa mengasihi Bapak Ibu. Harus kita lepaskan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu bukan emosi, bukan perasaan. Ketakutan itu adalah roh. Ya. Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Bukan, Alkitab tidak berkata Tuhan tidak memberikan perasaan ketakutan atau emosi ketakutan, tapi roh ketakutan. Ketakutan itu bukan sekedar perasaan, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang saudara takuti, ya, apa yang saudara takuti, sejatinya menunjukkan siapa yang Anda sembah. Mau takut sama masa depanmu, takut miskin, ya, takut sakit,
Berarti kita menyembah diri kita sendiri. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, sejatinya menunjukkan siapa yang kita sembah. Ya. Berapa banyak orang yang ke gereja setiap minggu, tapi hidupnya masih dalam belenggu ketakutan. Kalau kita bicara tentang setan-setan sekarang sebenarnya udah gak relevan. Ya. Iblis sekarang bukan masuk dalam wujud yang seperti menyeramkan dan lain-lain. Tapi kenyamanan, kemalasan, sesuatu yang enak menurut dunia, iblis masuk lewat situ. Ya. Berapa banyak orang yang setiap hari minggu ke gereja, tapi hidupnya masih dalam belenggu ketakutan. Takut kecewa, takut dikhianati. Ya. Berarti kalau kita masih takut, kita sebenarnya nggak nyembah loh Bapak Ibu. Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran, Anda tidak ketakutan. Tidak takut dapat, aduh kalau gue di PHK bagaimana ya. Aduh kalau saya ikut pelayanan tercecok sama teman pelayanan gimana ya. Karena orang yang sungguh-sungguh menyembah ya, dalam roh dan kebenaran tidak akan takut. Ya. Tidak memiliki untuk takut. Ya. Saya kasih contoh di Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Waktu Tuhan menyingkapkan bahwa Tuhan Yesus menyingkapkan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada wanita Samaria, ya, seorang wanita sundal, berjumpa dengan Yesus yang hidup dalam perzinahan. Setelah dia dipergoki oleh Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus menyingkapkan aib perempuan ini, ya kan. Tapi perempuan ini berjumpa dengan Sang Mesias, ya. Setelah perjumpanya dengan Tuhan Yesus, dia pergi ke kotanya, balik dia. Tuhan Yesus bilang kan, kamu punya 5 suami kan, dan yang satu lagi yang lagi sama kamu bukan suami kamu itu. Oh, kok Tuhan tahu? Dia bilang gitu kan. Wanita ini bilang, oh kok Tuhan tahu? Ya. Tuhan Yesus menyingkapkan aib perempuan ini. Tapi perempuan ini berjumpa dengan Sang Mesias, dia tahu. Ya. Dia kan nanya, terus gimana Tuhan? Ya kan. Siapa air hidup itu? Ya kan, saya. Tuhan bilang. Dialah kehidupan itu. Akhirnya dia pergi ke kotanya. Dia kabarin ke orang lain. Ke kotanya apa yang Yesus yang katakan tentang hidupnya. Dia orang sundal. Kalau orang bilang sekarang bisa ngebacain gitu kan. Tuhan tahu wanita ini. Ya. Berarti kan kalau Tuhan ngomong ini itu sebenarnya itu aib dan celah si wanita ini, Bapak Ibu. Tetapi kenapa orang yang baru dibukakan aibnya sama Tuhan Yesus bisa memenangkan satu kota? Karena dia tidak ketakutan kehilangan reputasinya, Bapak Ibu. Ya. Dia ceritakan, ada tuh Mesias, Yesus, dialah kehidupan. Dia aja bisa tahu saya begini. Kenapa dia bisa memenangkan satu kota itu? Ya. Karena dia tidak takut kehilangan reputasinya, Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan, setiap kali kita masuk dalam hadir Tuhan, yang pertama dicabut adalah ketakutan. Kenapa dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita harus cari Yesus? Pertama yang akan dihilangkan oleh Tuhan adalah ketakutan itu sendiri. Ya. Di Alkitab tidak pernah dituliskan tidak boleh takut. Coba cek. Ya. Di Alkitab tidak pernah tertulis orang percaya tidak akan takut. Tapi berkali-kali di Alkitab dituliskan jangan takut. Sebab ketakutan adalah tentang keputusan, Bapak Ibu. Kita mau milih takut atau enggak? Takut pasti ada. Tapi Alkitab katakan jangan takut. Bukan tidak takut, tapi jangan memilih untuk takut. Dan itu adalah keputusan. Amin. Setiap manusia pasti takut, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan siapa yang kau takuti? Ya kan? Makanya Tuhan bilang dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Karena jika saudara dan saya lebih takut akan Tuhan, maka kelaparan, ya, uang, takut miskin, takut mati, takut ditinggalkan, harus tunduk kepada ketakutan kita sama Tuhan. Hari-hari ini saya nggak peduli Bapak Ibu.
Saya mau dapat uang atau enggak, saya kasih yang terbaik hari ini dalam pekerjaan saya. I don't care. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Dia tahu bagaimana memberikan insight, hikmat, wisdom kepada kita untuk melihat hidup. Bagaimana kita harus hidup. Takut akan Tuhan tidak melemahkan orang percaya, Bapak Ibu ya. Takut akan Tuhan adalah kunci kemerdekaan kita orang percaya. Kalau saudara takut akan Tuhan berarti Anda percaya tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang kuat atas hidup kita. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara tahu bahwa Bapa Tuhan memelihara hidupmu lebih dahsyat dan lebih kuat dari orang-orang lain. Kadang-kadang kita hari-hari ini berharap kepada orang. Wah, dia kenal ini, dia kenal itu. Dia punya ini, dia punya itu. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan sudah memerintahkan hati raja, maka hati raja itu seperti sungai yang mengalir. Kemanapun Tuhan arahkan, jadi. Jadi jangan terlalu ribet sama hidup kita. Bilang kiri kanan, jangan terlalu ribet Bapak Ibu. Jangan terlalu ribet, jangan takut. Percaya sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu, ada 2 contoh. Bagaimana intimidasi dan ketakutan bisa mencuri rencana Tuhan dalam hidupmu. Ingat ya. Ketakutan itu mencuri rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita mau buka dalam Markus 10 ayat 17. Kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 17, saudara akan berjumpa dengan seorang anak muda yang kaya. Yang bingung. Kaya, ya, banyak duit. Anak muda itu datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru, semua yang aku perlu lakukan menurut hukum Taurat sudah aku lakukan. Sekarang apalagi yang perlu aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus melihat anak muda itu. Ayat 18. Dan berkata, ya, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Next, 19. Next. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, hak istimewa. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sadar nggak Bapak Ibu? Kita kadang-kadang berhenti di sini aja. Jual semua, entek dong, ya kan? Habis dong. Sadar nggak saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memiskinkan anak muda itu. Buktinya di mana? Kita baca Markus 10 ayat 28. Dia punya banyak duit, dia punya banyak mungkin properti, ya, dia punya segalanya. Berkatalah Petrus kepada Yesus nih, ya. Petrus nyeletuk waktu lagi anak muda itu ngomong. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Next, 29. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya." Next, 30. "Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Bukan di surga. Hari ini kita memutuskan untuk melayani, bukan cuma di gereja, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Hari ini, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan. Jangan heran kalau orang melayani Tuhan diberkati. Nih. Dan anak muda itu gak dimiskinkan. Tapi dia cuma kehilangan hak istimewa. Gak selamat. Tetap kaya, tapi gak selamat. Tapi orang-orang yang melayani Tuhan, yang mau berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran, janji Tuhan, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Walaupun susah. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal, hak istimewa. Dapat hak istimewa, dapat upah. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk you take action, show. Tunjukkan.
kasih-Mu, ya. Bagaimana Engkau hidup? Bagaimana dalam masa sulit ini, yang orang bilang in this economy, tapi kamu bisa berbagi sama orang. Itu penting Bapak Ibu. Karena janji Tuhan dalam Markus 10 ayat 28 sampai 29. Ya. Sebab setelah Tuhan Yesus bicara tentang anak muda yang kaya itu, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya sukar untuk orang kaya masuk surga. Ya. Tapi ini by the way Bapak Ibu, Yesus tidak anti kekayaan. Dalam Alkitab tidak ada Injil kemakmuran, tapi kata kemakmuran ada dalam Alkitab. Yang diberitakan oleh Tuhan Yesus bukan Injil kemakmuran, tapi Injil kerajaan surga. Apa bedanya Injil kemakmuran dan Injil kerajaan surga? Orang yang mau kemakmuran, mau makmurnya kemudian Anda bisa benci rajanya. Tapi orang yang menganut Injil kerajaan surga, Anda tahu harta yang paling mahal bukan apa yang sang raja bisa beri. Bukan apa yang raja bisa buat. Tapi harta yang paling mahal adalah pribadi sang raja tersebut. Yesus yang kita sembah. Mau you kaya, mau miskin, mau you besar, mau you kecil, Tuhan tidak lihat kapasitasmu, tapi Tuhan lihat kesetiaanmu. Waktu engkau mendapatkan raja, ya, ketika engkau touch gitu dengan Tuhan, ada hubunganmu dengan Tuhan. Sebelum kamu minta, Tuhan udah tahu, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau ada orang yang pernah bilang Yesus miskin, suruh mereka baca Alkitab ulang. Yesus melayani dengan bendahara. Siapa bendahara Yesus? Yudas Iskariot. Ngapain kalau misalnya Tuhan pelayanan gak ada duitnya, terus harus pakai bendahara? Tuhan tidak anti dengan uang. Dan dia tidak takluk dengan uang. Dan dia tidak ketakutan dengan uang. Itu yang harus kita tiru Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Kalau kita masih pusing hari-hari ini, kita perlu introspeksi Bapak Ibu. Kristenkah kita? Mengikut Yesuskah kita? Ya. Baca Yohanes 12. Ya. Suatu hari Maria datang kepada Yesus. Dia pecahin itu minyak narwastu, kemudian dia menyekannya dengan rambutnya. Harga narwastu itu yang sangat mahal. Kemudian Yudas ngomong apa? Bendahara itu. Kasih tahu sama perempuan itu. Itu pemborosan. Ya kan? Terlalu berlebihan. Tapi penulis dalam kitab Yohanes berkata, Yudas Iskariot berkata seperti itu bukan karena dia irit, bukan karena dia cinta Tuhan. Tapi karena Yudas punya tabiat dia suka korupsi uang pelayanan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bendaharanya korupsi kenapa nggak diurusi oleh Yesus? Ngikut terus. Karena Tuhan Yesus bukan bagaimana-mana, dia cinta sama jiwanya, ya. Dia cinta sama jiwa Yudas daripada uang yang hilang. Yang Yesus ajarkan di sini adalah hikmat, ya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita dalam kemiskinan ataupun gak punya uang, itu bukan bicara tentang apa yang tidak kita miliki, atau kekayaan tidak bicara tentang apa yang kita miliki, ya. Bagaimana orang percaya bisa miskin, bisa gak punya duit, ya. Padahal setiap hari kita memanggil Tuhan Abah. Abah. Abah itu artinya sumber. Bapa. Sumber. Kita kalau Bapa ini kan kita sumber. Apa? Sumber rezeki kan buat anak kita kan. Bagaimana kita bisa miskin? Ketika kita tahu sumbernya. Jadi kemiskinan itu bukan apa yang gak dimiliki atau apa yang sudah dimiliki. Berapa banyak yang dimiliki. Tapi kemiskinan adalah orang-orang yang tidak terhubung dengan sumber. Hati-hati. Apa kita terhubung dengan sumber hari-hari ini? Ya. Kenapa Yesus hidup sebagaimana dia hidup? Ya. Nggak berlebihan. Dia ada duit, tapi nggak foya-foya. Cukup. Karena dia hidup mengejarkan kita hidup untuk berhikmat. Ya. Sepadan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus gak pernah kekurangan, tapi dia juga gak pernah foya-foya. Karena yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana kita living, ya, hidup dengan hikmat. Contoh berikutnya waktu orang-orang mau bayar pajak, ya, ada anak muridnya juga mau bayar pajak. Dia berkata kepada muridnya, buka mulut ikan itu. Terus apa yang keluar Bapak Ibu? Koin.
Kenapa nggak Tuhan buat itu keluar sampai sore, sampai malam? Bisa beli tanah itu. Ya kan? Murid-muridnya. Bisa aja nggak? Bisa. Tapi kenapa Yesus nggak melakukan itu? Karena Yesus mengajarkan bahwa kaya dan miskin itu bukan bicara tentang apa yang kamu miliki. Tapi kalau kamu kaya, kamu berarti tersambung dengan sumber. Ya, sebelum kamu minta, Bapa menyediakannya. Itu arti kaya buat Tuhan. Dan orang kaya bisa mengelola dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Apa yang Tuhan sudah percayakan? Bukan cuma materi, Bapak Ibu, anak. Ketika kita percayakan kepada anak, gimana kita berjuang. Ini generasi berikutnya loh. Kita perkatakan gak setiap hari firman Tuhan kepada anak kita. Kita sibuk kerja. Ntar Bapak kerja dulu. Saya walaupun ngantuk Bapak Ibu, saya pulang itu jam 11, jam 1 pagi. Kenapa? Mau bertemu anak saya pagi-pagi. Doa. Kasih tahu satu firman Tuhan. Kasih tahu satu kebenaran firman Tuhan. Dan dia pasti ingat Bapak Ibu. Dia akan bawa itu ke sekolahnya. Dia akan bawa itu kemana dia pergi. Ya, karena kita terhubung dengan sumber. Dan kita bisa mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Katakan amin. Ya. Kembali lagi kepada anak muda itu. Kepada anak muda yang kaya itu memalingkan wajahnya. Aduh, suruh jual semuanya. Gak rela kehilangan kekayaannya. Apa yang ditunjukkan dari sikapnya? Bahwa ternyata yang dia miliki dalam hatinya sebagai rajanya bukan Tuhan Yesus dalam hatinya. Rajanya apa? Dirinya sendiri Bapak Ibu. Pusing dia, ya kan. Saya udah begini, saya udah menjalankan ini. Saya udah bagi-bagi sembako. Apalagi Tuhan, disuruh jual semua. Bingung dia, motor dia. Waduh, suruh jual semua. Ya. Takut miskin, berarti dia. Dan itu menunjukkan sejatinya siapa yang dia sembah, pribadinya sendiri. Ya. Tapi Tuhan tidak memiskinkan anak itu. Ya. Cuma dia kehilangan hak istimewanya. Gak selamat berarti. Orang yang ketakutan, takut kehilangan, takut kere, takut rugi, orang tersebut akan selalu merasa apa yang dia miliki paling berharga. Ya. Dan orang yang takut punya ciri khas Bapak Ibu. Orang yang takut merasa saya sudah punya ini dan itu yang paling baik. Ya kan? Dari mana kita tahu Tuhan tidak memiskinkan anak itu? Ya. Setelah Yesus mengajarkan betapa sukarnya orang kaya masuk surga, kemudian Petrus nyeletuk tadi, ya, kami lebih bagus dari anak muda itu. Kenapa untuk itu kami ninggalin rumah, ninggalin kapal, ninggalin profesi, ya, ninggalin anak pasti kami berkenan. Tapi lihat jawaban Tuhan. Ya, jawab Yesus di ayat 29. Tolong buka yang tadi, ayat 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, berarti anak-anak muda bisa melayani anak-anaknya atau ladangnya. Next. Jangan heran. Orang itu sekarang, ayat 30. Next. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan. Perhatikan kata masa ini, Bapak Ibu, bukan di surga. Pada masa ini, waktu kita masih nginjak tanah. Yang pertama disebut oleh Tuhan 100 kali lipat kembali itu apa? Aset rumah. Ya, bedanya meskipun disertai berbagai penganiayaan. Ada penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Tuhan gak keberatan kalau misalnya kamu kaya. Ya. Tapi kekayaanmu itu tidak mempunyai nilai yang kekal. Ya. Jadi kita diselamatkan, kita masuk surga. Kalau kita setia, Tuhan kasih upah. Disuruh kelola. Yang punya Tuhan. Kita cuma ngelola. Kalau disuruh bagi ke orang, ke saudara, ke orang susah. Show. Kasih. Dan kita gak ada berkurangan. Amin. Praktekkan. Jadi pada masa ini. Jadi
Bapak Ibu, Tuhan nggak keberatan ya kalau kamu punya aset, punya uang dan lain-lain, tapi kekayaan itu tidak mempunyai nilai kekekalan. Kita harus ingat, itu hanya dipercayakan kepada kita. Ya, bayangkan kalau anak muda itu mau mengganti Tuhannya, ya kan? Tadinya Tuhan dia itu uang, ya, Tuhannya keberhasilan, tapi ia nggak rela Tuhannya jadi Yesus. Ya. Tuhan tidak memiskinkan anak muda itu. Anak muda itu cuma kehilangan hak istimewanya. Kenapa? Karena takut miskin. Hilang hak istimewanya. Contoh kedua, orang yang kehilangan masa depan karena ketakutan. Kita mau buka 1 Samuel 13 ayat 11. Firman Tuhan ini, ayat ini tentang Saul. Ya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan memilih Raja Saul, ya, Tuhan tidak mengkambing hitamkan Raja Saul. Meskipun Saul bukan pilihan Tuhan. Kalau kita bacakan Saul sebenarnya bukan pilihan Tuhan. Tapi Saul tidak pernah dibuat oleh Tuhan handicap atau sengaja digagalkan, dijatuhin gitu. Karena Tuhan gak kayak begitu Bapak Ibu. Tuhan bukan orang, dia Tuhan. Ya. Kenapa Saul kehilangan hak istimewanya? Karena takut. Ya. Coba kita buka 1 Samuel 13 ayat 11. Saya mau kasih ciri orang takut seperti apa Bapak Ibu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. 1 Samuel 13 ayat 11. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Para orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ya, kita lihat jawaban orang yang dibelenggu sama ketakutan. Udah jelas perintah Tuhan yang boleh ngasih persembahan itu Samuel. Ya, karena rakyatnya udah takut, nyalain rakyat. Karena Samuelnya agak telat datangnya, nyalain Samuel. Lu gak datang sih Sam, ya kan? Akhirnya kepepet dia. Takut dia. Takut kehilangan, ya kan? Takut gak nyenengin orang, takut ditinggal orang, takut kehilangan kesempatan, takut rugi, takut mati. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu. Orang yang ketakutan selalu menjaga harga dirinya, ya. Yang salah pasti orang lain disalahin terus kan. Ciri orang ketakutan merasa dirinya pasti paling benar Bapak Ibu. Salah satunya itu, aku begini karena suami, aku begini karena istri, aku begini karena si ini, karena si ini, karena si ini. Aku begini karena pendetanya begini, aku begini karena jemaatnya begini. Udah. Yang disalahkan Saul adalah rakyat. Samuel juga salah. Lu telat Samuel. Kelamaan datangnya. Orang Filistin udah kumpul di Mikmas. Ya. Tabiat orang ketakutan di ayat selanjutnya. Masih ayat yang tadi, ayat 12. 1 Samuel 13 ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi ada orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Maka pikirku, ini ciri-ciri orang takut nih. Maksud saya kan baik, maksud saya kan bagus. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang, padahal aku belum minta kasih karena Tuhan loh. Makanya aku duluan bikin persembahan ini. Ya kan? Jadi aku memberikan diri, ya kan? Pikirku, zona pikiran kita ini menjadi pertarungan ketakutan. Keputusan kita, takut atau enggak. Bapak Ibu, ya kan? Aku begini ada alasannya, ya kan? Dan orang takut berarti gak bisa diajar Bapak Ibu. Karena menurut dia, kan menurut saya begini. Gak bisa dididik. Ya. Karena takut, roh ketakutan itu membelenggu dia. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Apa yang ketakutan curi dari Saul? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya. Satu tindakan Saul, karena dia takut membuat Saul dan keturunannya kehilangan panggilan mereka. Bapak Ibu harus tahu ketakutan ini bahaya. Ya. Karena di akhir zaman ini banyak orang mungkin murtad. Ya, kalau saudara dan saya tidak menang atas ketakutan, ketakutan ini bisa mencuri janji Tuhan bagi kita semua. Hak istimewa dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan buat saudara dan saya. Ya.
Ciri khas orang ketakutan lainnya ada di Matius 25 ayat 14. Ya. Ini tentang satu orang yang dipercaya dengan satu talenta. Tinggal pergi sama tuannya, ya. Dia bandingin sama kiri kanan, loh yang ini kasih 2, ini kasih 3, kasih 4. Kenapa cari cuma 1? Dia nggak terima kalau orang lain dapat lebih banyak. Dan orang yang ketakutan akan punya mentalitas seperti korban. Gue udah begini kok, gue diginiin. Kok gue udah begini kok cuma dapat segini. Itu bahaya ketakutan Bapak Ibu. Dan ketakutan bahaya saudara ya. Ketakutan ini menipu orang-orang percaya ya. Tuhan rindu Bapak Ibu saudara dan saya jangan sampai ya, udah keluar dari Mesir tapi gak sampai ke tanah perjanjian. Mati di padang gurun. Karena upah dari Tuhan kita masuk surga. Memerintah bersama-sama Tuhan. Ya, di kerajaan yang kekal. Hidup yang kekal. Terima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Ya. Semua orang terima kasih karunia yang sama. Kasih karunia itu adalah pemberian. Give. Ya. Bukan upah. Ya. Tapi karena kasih karunia saudara dan saya terkualifikasi kembali. Ya, difilter kembali. Mana yang bisa dipercaya? Dikasih upah. Mana yang bisa dipercaya? Dikasih upah. Mana yang bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan? Kalau kita mau dipercaya Tuhan dengan upah, ya, dengan mengelola berkat Tuhan, tunjukin. Ya, dari hal kecil, dari keluarga, dari pekerjaan, pelayanan, ya. Dan Tuhan rindu bukan hanya orang-orang yang masuk surga, tapi orang-orang yang merintah dengan Dia selama-lamanya. Dan orang yang lahir baru, Bapak Ibu, orang yang percaya Yesus belum tentu dewasa, ya. Karena menjadi dewasa adalah keputusan. Ketika ada orang dibangkitkan, ya, Lazarus dibangkitkan, itu tugas Tuhan. Tapi bangkit dan memutuskan untuk tidak takut itu adalah tugas kita. Dan itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Dan hidup percaya, hidup disiplin, kerja keras, ya, setia. Nah, itu bukan pemberian Bapak Ibu. Itu keputusan kita setiap hari. Ya. Memberi. Ya, dan Tuhan gak peduli mau kaya, miskin, besar, kecil, banyak karunia atau apa enggak. Keputusan untuk hidup memberi yang terbaik adalah keputusan bukan berdasarkan kapasitas kita. Jabatan apa dan lain-lain, mau kerjaan apa dan lain. Tapi satu yang dinilai oleh Tuhan adalah kesetiaan. Setiakah kita dalam setiap tindak tanduk kita dalam Tuhan? Setiakah kita dengan panggilan Tuhan? Setia kita ketika kita dipercayakan berkat untuk mengelola. Ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ada 4 ketakutan yang saudara dan saya pastikan harus menang setiap hari. Dan ini tidak bisa sekali dilawan. Ini menjadi pergumulan kita setiap hari. Menjadi peperangan. Ya, menjadi battlefield kita setiap hari. Dan keputusan dan pilihan hidup kita akan menyatakan kita menang atau tidak. Sadarkah Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu tidak pernah dibunuh. Ya, kemarin saya lihat Reels di TikTok atau Instagram, saya lupa. Analisa dari mungkin dokter kayaknya. Dengan situasi Yesus yang dipaku, kaki, tangan kiri, tangan kanan, kaki, kasih duri, bisa bertahan 6 jam. Gak masuk akal. Harus udah mati. Dari awal. Tapi Tuhan bisa bertahan 6 jam tergantung dikasih salib dengan keadaan tubuh seperti Yesus. Dan kabar baiknya buat kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus gak pernah dibunuh. Kok Yesus mati? Karena Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Menyerahkan nyawa dan direbut beda Bapak Ibu. Nyawa Yesus tidak pernah direbut dari Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya. Makanya standar kita pengikut Yesus beda. Ya, bukan nyari nyawa orang, memberikan nyawa kita. Maka jangan heran-heran kalau hari-hari ini orang yang nothing tulus, ikhlas, tulus bekerja dalam keluarga, kau akan diberkati Tuhan. Amin. Karena kau korbankan dan Tuhan lihat itu. Ya. Karena kita tidak diajarkan untuk berkorban untuk, ya kan? Dan kita nggak diajarkan berkorban untuk diberkati. Kita ngasih
bantuan ke orang untuk kita diberkati anak kita. Enggak, Bapak Ibu. Konsepnya enggak begitu. Tapi kita berkorban karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Kita tidak diajarkan untuk berkorban untuk sesuatu. Kalau kau sudah bantu orang, lupakan, sudah. Karena kita bantu orang karena Tuhan sudah bantu kita. Ya, kita tidak ajak berkorban untuk biar diberkenan, ya kan? Biar menghapus dosa-dosa kita. Kita bantu orang, bukan begitu konsepnya Bapak Ibu. Kita berkorban karena Tuhan sudah berkorban untuk kita, sudah mengasihi kita. Ya. Dan kita berkorban karena kita sudah dipilih, ya. Waktu Yesus mau mati, Bapak Ibu. Kenapa waktu dia mengembuskan nyawanya dan menyerahkannya, dia teriak dari salib. Dan ini kuasa kebangkitan kita orang percaya. Dan ini adalah jargon kita ini. Ini tagline kita ini. Ya, dia teriak apa? Tetelestai, sudah selesai. Kata sudah selesai bukan Yesus bilang buat dirinya sendiri. Duh, udah selesai saya ini. Tapi sudah selesai itu adalah komando. Deklarasi kemenangan yang harus didengar semua. Pengikut Yesus dari generasi ke generasi. Ya. Kenapa dia pilih kata-kata ini sebelum dia mati? Karena ini adalah mandat ya bagi saudara dan saya. Ya, tetelestai, sudah selesai. Dia lagi ngomong kepada semua yang mengikuti dia. Siapa yang mengikuti Yesus? Ya. Dan ini sudah dinubuatkan dari ribuan tahun sebelum Yesus mendeklarasikannya. Ya. Dalam Mazmur 22 ayat 30 sampai 31 kita lihat. Sudah dinubuatkan Yesus ada disalib dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Mazmur 22 ayat 30 sampai 31. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berletut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Next. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Anda, Bapak Ibu, kita harus mengerti. Kuasa salib Yesus itu memampukan kita untuk hidup efektif. Ya. Karena yang dia rindukan adalah keselamatan, kemerdekaan, kebebasan. Yang dikerjakan di salib itu untuk turun dari satu generasi ke generasi yang lain. Sudahkah kita melakukan itu? Hari-hari ini saya nggak berpikir tentang diri saya sendiri lagi. Ada anak, ada generasi berikutnya. Dan dia harus punya kuasa dalam setiap hidupnya. Ya. Dari generasi ke generasi. Ya, ayat 32. Next. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Kenapa Tuhan berkata sudah selesai? Karena dia sudah melaksanakan bagiannya Tuhan. Dia sudah melaksanakan bagiannya. Sekarang seluruh pengikutku, giliran kita, bangkit lakukan bagian kita. Ya, supaya generasi lepas generasi mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya. Jangan kalau anaknya kita gak pernah ke gereja, main game terus, ya, gak mengenal siapa Tuhan terus kita kayak, ya yang penting dia pinter. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran tidak bisa digantikan dengan apapun. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun, sekalipun pengetahuan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kata tetelestai bahasa Ibraninya artinya hutang sudah dibayar lunas. Ya. Ada 4 ketakutan. Ya. 10 menit lagi kita selesai. Ketakutan nomor 1 yang harus dikalahkan. Pertama, catat Bapak Ibu, takut miskin. Ya. Saudara dan saya akan sulit mengikuti Yesus kalau kita masih takut miskin. Karena orang yang takut miskin yang kita andalkan bukan Jehovah Jireh. Bukan Tuhan penyedia, tapi yang kita andalkan adalah rekening, saldo, e-wallet, ya kan. Kalau udah menipis, pusing, ya kan. Gak mau ketemu orang. Padahal ketika kita mau ketemu orang, ngobrol, ya ada pekerjaan baru, proyek baru, itu pintu berkat. Tapi karena kita takut, udah takut duluan, jadinya gak bisa bergerak. Nggak bisa melangkah, stuck. Ya, Bapak Ibu Saudara harus mengerti kenapa takut miskin harus kandas dari hidup kita. Karena setiap kebangunan rohani akan selalu diiringi dengan pemulihan ekonomi. Masa sih Pak?
Karena pemulihan ekonomi itu bukan bicara tentang duit masuk. Tapi pemulihan ekonomi dimulai dari bagaimana cara kamu melihat kehidupan. Bagaimana kamu melihat kehidupan, ya. Cara pandangmu akan beda. Tulus kamu, ikhlas kamu, kerja, belajar. Ya. Gak ada orang berdoa diberkati. Coba cari ayatnya di mana di Alkitab. Orang berdoa diberkati. Karena berdoa itu kita mencari wajah Tuhan. Mau diberkati, kerja. Kita cuma ngomong-ngomong, Tuhan berkati saya. And then you gak lakuin apa-apa. Gak makan kita besok. Kerja. Ya. Gak pernah Tuhan bilang sembah saya, kasih persembahan. Kemudian duitmu numpuk. Gak ada ayatnya itu Bapak Ibu. Dia bukan dewa Bapak Ibu. Ya. Bahasa itunya apa tuh? Lupa saya namanya. Ya. Tapi dia ciptakan manusia untuk mengelola bumi. Ya. Disuruh mengelola bumi. Ya. Orang yang mengalami kebangunan rohani gak cuma nangis-nangis di gereja. Seminggu sekali datang ibadah. Tapi kalau kerja aja orang gak mau jadiin dia karyawan. Malas. Ya. Bagaimana orang Kristen bisa malas? Gak relevan. Orang Kristen yang punya hikmat, dia kerjain 1, 2. Ya. Bosnya suruh jalan 1 mile, dia jalan 2 mile. Firman Tuhan. Ya, kalau diajak jalan 1 mil, jalan 2 mil. Bapak Ibu. Makanya orang bilang, wah, ini ternyata anak Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Militan dia. Ekstra. Ya, dia punya disiplin. Pagi-pagi udah datang. Pulang paling akhir. Saya sering kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanggung jawab. Karena tadi ikhlas kita, tulus dalam Tuhan, ya. Jangan takut miskin Bapak Ibu. Karena prinsip kerajaan Allah adalah prinsip pengelolaan. Orang gak bisa menjadi pengelola kalau mentalitasnya pemilik. Kita disuruh kelola uang, misalnya, berkat dari Tuhan. Buat ini, pos di sini, pos di sini. Tapi karena mentalitas kita pemilik, jangan deh. Saya aja, jangan deh. Padahal firman Tuhan jelas bilang, kita pengelola, kita bukan pemilik. Yang punya Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau ada perintah Tuhan bagi saudaramu. Kasih saudaramu yang berkesusahan. Tolong saudaramu yang berkesusahan, laksanakan. Ya. Karena itu yang punya Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita merasa kita memiliki, maka kita direnggut ketakutan. Ya. Kenapa jadi pengelola itu bebas dari ketakutan? Karena yang memiliki bukan kita. Ya. Kalau kita hidup sebagai pengelola dan sadar Tuhan yang memiliki, yang bertanggung jawab siapa? Pemilik dong, owner, Tuhan. Ya. Bukan kita. Bagian kita taat, setia. Kerjakan dengan percaya, tulus, ikhlas kepada sang pemilik. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya harus menang dari takut miskin. Orang yang takut miskin Anda bisa jual Yesus supaya dapat peluang, dapat pintu baru, dapat channel baru, dapat dunia yang apapun dunia yang tawarkan. Dan itu berbahaya. Ya, karena di akhir zaman ini waktu antikris muncul, ya. Nanti pilihannya 2, mau makan atau mati. Ya, mau anak lu sekolah atau mati. Jangan takut. Dan orang percaya tidak akan kekurangan. Dan kalau ketika kau takut, dan ketika kau kekurangan, dan kau takut, bukan mustahil untuk saudara dan saya menyembah mamon akhirnya. Belok kita. Ya, itu yang pertama saudara, yang menjadi battlefield kita, peperangan kita tiap hari, jangan takut miskin. Kita harus menang atas takut miskin. Yang kedua, ya, kata tetelestai sudah selesai, yang kedua artinya adalah peperanganmu dimenangkan total. Ketakutan yang kedua, yang harus kita menang adalah takut dipermalukan. Ya. Saudara gak akan bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kamu masih pegang yang namanya gengsi. Diminta pelayanan misalnya sama tim di gereja. Duh, takut cekcok. Ya kan? Diminta memberitakan Injil. Duh, takut dia gak percaya ntar kalau saya ngomong Injil. Ya kan?
Diminta doain orang sakit. Aduh, entah kalau dia kagak sembuh gimana. Takut dia, gengsi. Kita harus menang atas takut dipermalukan itu. Ya. Ya. Kuasa salib Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, ya, memenangkan kita atas takut dipermalukan. Menang terhadap yang namanya gengsi. Ya. Gengsi kadang membuat kita menjadi Kristen yang negatif, ya kan? Pasif, apatis. Kenapa? Aduh, saya nggak mau terlibat lah, nanti malah nanti ini nggak enak sama ini. Apatis akhirnya. Ya, saya ini aja deh, hubungan sama Tuhan aja deh, yang penting saya berdoa, datang. Gitu. Tapi itu nggak sama sekali nggak bersumber daripada kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas katakan ketika kita sudah terima Tuhan, lahir baru, ya, amanat agung, sepaket. Keselamatan sama amanat agung itu sepaket. Gak boleh bisa-bisa. Ketika kau diselamatkan, kasih tahu orang lain dari hidupmu. Caramu melangkah, caramu bersikap, caramu bekerja. Ya, cara mengurus keluarga. Kasih tahu. Kamu orang-orang yang diselamatkan. Orang yang telah dimenangkan Tuhan. Ya. Jadi saudara kalau mau menyenangkan hati Tuhan, lepas gengsimu. Nanti saya gak enak sama ini. Ya. Pencipta langit dan bumi aja ditelanjangi di kayu salib. Diludahi sama debu. Gak pernah gengsi. Ya. Apa sih yang sering susah dihilangkan dari kita? Harga diri. Ya kan? Tapi itu semua udah selesai sama Yesus. Amin. Dia sudah kasih contoh sama kita. Ketakutan yang ketiga yang harus kita menangkan. Takut mati. Ya, arti tetelestai yang sudah selesai, arti yang ketiga hukumanmu sudah ditanggungkan. Berapa orang percaya banyak hari ini takut mati, aduh sakit ini, sakit ini, aduh gak ada asuransi, aduh gini. Kalau kita takut mati kita gak bisa melaksanakan amanat agung Bapak Ibu. Ya. Kalau pekerjaan kita disuruh ke hutan dan lain-lain, melawan penjahat dan lain-lain, takut mati. Gak bisa kita melaksanakan amanat agung itu. Ya. Takut nyesel ya kan, takut gak bisa mencapai mimpi. Takut sakit, takut ini. Takut, aduh, kenapa nih badan saya? Semua sakit penyakit kita sudah ditanggung dalam pengorbanan Tuhan di kayu salib. Amin. Maka berkatalah, berdoalah, sembuh dalam nama Yesus. Itu orang Kristen Bapak Ibu. Ya. Dan ke depan bukan menutup kemungkinan akan makin susah. Ya, karena Tuhan enggak menjanjikan kenyamanan di akhir zaman. Tapi memang ada kesulitan. Biar generasi bangkit. Ya. Dan Tuhan sudah katakan, dunia membenci aku. Kalau kita dibenci, sudah. Tuhan sudah menubuatkan itu. Tapi Tuhan bilang juga, kasihi musuhmu. Kasihi sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang keempat, terakhir. Saya undang untuk pemusik boleh ke depan. Menang atas takut gagal. Ya. Kata tetelestai atau sudah selesai dalam bahasa Ibrani adalah ciptaan baru, manusia baru muncul. Ya. Kenapa Tuhan bilang tetelestai di kayu salib? Itu deklarasi Tuhan biar siapa yang segambar dengan Tuhan. Ya. Kita anak-anaknya ini manusia, ya, yang diurapi, yang dikasihi, ya, yang diberkati, muncul. Cuma diem-diem baik. Anak saya bilang diem-diem baik, ngikutin mbak ya. Muncul, dimanapun kita harus muncul. Tunjukkan kasih Kristus itu. Ya, kita harus menang dari takut gagal. Karena banyak orang yang sudah terima kuasa salib Yesus tapi kita gak pernah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, jangan bandingin sama orang lain ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Ya. Ada orang Kristen gak mau nikah, kenapa? Takut cekcok, gak punya anak, kenapa? Susah nanti takut gak punya duit, nyiapin biaya, anak ribet gini-gini. Semua ketakutan akan merenggut kita dari tujuan hidup kita. Hati-hati. Tuhan telah menetapkan ketujuan hidupmu. Tapi kalau Anda takut, ya, tujuan hidup kita bisa bergeser.
Lupa kita, Alkitab berkata bertambah banyak, beranak cuculah. Ya, anak itu bukan kutuk Bapak Ibu, anak itu berkat. Ya, dan sekarang banyak orang Kristen bilang, suka-suka saya mau nikah kek, saya mau punya anak kek. Kan Yesus baik, dia harus ikutin kita juga dong, sayang kita. Gak begitu konsepnya Bapak Ibu. Bukan dia yang harus selaras dengan kita yang harus selaras dengan Tuhan dan firman Tuhan. Ya, kenapa orang gak bikin apa-apa? Takut, mau bisnis takut, gagal, takut. Mau pelayanan takut disakiti, mau berkeluarga takut gak bisa, mau punya anak takut gak sanggup. Ya, itu membuat kita takut sama namanya gagal. Dan orang gagal gak bisa hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Pada hari ini Bapak Ibu, saya mau berkata Bapak Ibu, kalau kita sudah lolos kemarin dari COVID-19 2020, 2021, 2019, dan kita masih hidup sampai ini dan ke depan, itu bukan kebetulan. Ya. Tuhan sudah pilih hidup saudara dan saya. Berapa banyak orang-orang yang sudah lewat, tapi saudara dan saya masih hidup hari ini. Ada maksud Tuhan buat generasi berikutnya. Ada maksud Tuhan untuk kita bisa memberikan taste kepada orang lain siapa Yesus lewat hidup kita. Dan Tuhan sudah menetapkan untuk saudara dan saya selama kita hidup bukan ditelan sama keadaan. Ketika engkau susah, kau takut, berseru sama Tuhan. Ya. Dan kita gereja-gereja Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Kita harus membawa pengharapan, memberikan jawaban, memberikan solusi dimanapun kita berada. Walaupun dalam kegelapan, ya kan, dan hidup yang tidak menentu, in this economy apapun itu, ya kan. Tapi Tuhan mau bilang kepada kita, jangan takut gagal. Kerjakan, melangkah hari ini apa yang bisa kita kerjakan. Saya tutup Bapak Ibu dengan ayat di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ya, menang dari takut miskin, takut dipermalukan, takut mati, takut gagal, ya, itu kuasa kebangkitan. Kalau kita masih ada roh ketakutan itu, hello, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan atau belum? Karena saudara dan saya bukan korban, ya. Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Kalau orang lebih dari pemenang, jangan cuma diomongin sampai mulutnya doer, ya kan? Tapi hidupin setiap hari. Kita harus menang atas ketakutan kita, ya. Dan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan oleh tangan kita, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Ya, gak perlu iri sama orang lain. Oh, dia udah punya ini, dia udah punya ini. Ingat sekali lagi, yang dinilai bukan sama Tuhan bukan kapasitas, ya, tapi kesetiaan kita. Apa yang Tuhan percayakan satu, kerjain udah. Jangan lihat kiri kanan. Stop. Banding-bandingin. Kok saya belum ini, kok saya belum itu. Nanti kita capek sendiri Bapak Ibu kalau kayak gitu. Saya udah begini, saya udah begitu. Setia aja sama Tuhan. Apa yang menjadi perintah, kerjakan dengan baik, ya. Karena kapasitas yang tadi, kapasitas itu adalah kepercayaan dan anugerah Tuhan. Ketika kita sudah pantas dilihat untuk mengelola, Tuhan akan expand kapasitas kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Next 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, orang yang takut miskin, cara kamu kerja, cara kamu hidup, cara kamu kelola uang pakai daging, ya. Bisa jadi nipu, takut, curang, rugi, takut rugi, ya. Orang yang takut dipermalukan, saudara terjerat dengan keinginan mata, ya. Mau selalu terlihat tampil bagus, ya kan. Gengsinya terlalu tinggi, turunin. Orang yang takut mati terbelenggu sama keangkuhan hidupnya, ya. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Tadi di ayat yang ke-16, ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ayat 17, kita buka ayat 17 tadi. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan ini kuncinya Bapak Ibu. Ayat 17.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ayatnya gak bilang begini, keinginan dunia itu menyesatkan. Keinginan dunia menunjukkan kamu berasal dari dunia. Gak bilang gini juga, orang yang mengingini dunia akan lenyap dengan dunia. Ayatnya juga gak bilang, orang yang tidak mengingini dunia akan hidup selamanya. Orang yang tidak mengingini dunia akan hidup selamanya. Tapi ayatnya bilang apa? Orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi ketika jadi orang Kristen jangan diem aja. Kita harus hidup kudus. Bergerak. Kekristenan gak pasif Bapak Ibu. Kekristenan itu aktif. Ya. Itu baru poin nomor 4 tadi. Kita harus menang atas takut gagal. Ya. Kenapa saudara harus menang dan atas takut gagal? Karena orang yang takut gagal tidak mungkin melakukan kehendak Allah, tidak mungkin melaksanakan amanat agung, ya. Karena Yesus gak takut gagal. Ya. Dia Yesus. Tahu gak setelah dia bangkit dari kematian akan diberikan nama dari segala nama? Tahu, Tuhan tahu. Ya. Tapi ketika dia udah tahu, ya, ketika dia jalani di penyalipan, dia akan dikasih nama di atas segala nama. Tapi dia garuk-garuk kepala gak? Ya kan? Kalau nanti habis mati gak bangkit gimana ya? Ya. Kalau nanti gue mati, dosa manusia gak terhapuskan gimana ya? Yesus sudah tahu. Ya. Tapi tetap butuh dijalani. Tetap. Ya. Dan dia gak garuk-garuk kepala. Yesus tidak takut gagal karena dia tahu Bapaknya yang menjamin. Ya. Bapaknya yang berjanji itu bisa dipercaya. Tuhan yang berjanji bisa dipercaya karena dia yang berjanji adalah dia juga yang menepati janji Bapak Ibu. Pegang janji Tuhan ya. Menang dari takut miskin, menang dari takut dipermalukan, menang dari takut mati, menang dari takut gagal. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan ini waktunya gereja Tuhan untuk bangkit ya. Generasi yang melakukan kehendak Allah. Jangan cuma kita pasif ya, diam, tapi kita menjadi Kristen yang aktif ya, supaya saudara mendapat hak istimewa dan juga upah yang Tuhan akan percayakan buat kita ya. Kita hidupi kuasa salib Yesus ya. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri, sebab hidup ini bukan hanya kesempatan Bapak Ibu, tapi hidup ini kepercayaan ya. Kalau kau yang sudah pernah mau mati, kemudian Tuhan kasih hidup lagi, Tuhan percaya sama kamu, kerjakan hidupmu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.